Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Peradilan sesat dari Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tunjukkan kesesatan yang nyatanya itu loh. Tadi forumnya forum MK, materi kajiannya pun Al-Quran sekalipun diobrak-abrik gitu loh. Maka hakim tersebut, panitera juga tersebut harus mengundurkan diri. Sidang harus diulang dengan hakim yang berbeda. Ini nggak beres juga, masih ada peluang di PT UN. Kebenaran itu adalah pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak, yang benar walaupun pahit. Yang pahit itu adalah obat. Semoga kita sehat ke depan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat walafiat, hangat, mantap. Mantap dengan kol-kolah, mantap. Bersama ini Egy Sujana Channel, Popule TV, Mimbartub, dan channel-channel yang lain yang mau relay dari acara ini. Oleh karena itu, dalam pengertian sekarang saya ditemani oleh Abi Dodi, pengasuh pondok pesantren Ekins. Apa Ekins? Egis Quranic Indonesian Studies. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, episode awal, kita melihat peradilan sesat dari Mahkamah Konstitusi. Kesesatannya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Kesesatannya adalah pengadilan itu dikuasai oleh seperti forum MK, bukan forum pengadilan MK. Agak beda pengadilan dengan forum. Jadi kesesatannya nyata. Forum MK menunjukkan arogansi MK saja. Majelis hakimnya yang boleh bertanya. Seperti misalnya ketika 4 menteri dipanggil ya di MK. Masa ada kesepakatan advokat 01, advokat 03 tidak boleh bertanya. Ya. Juga pihak terkait. Cuma jadi kambing conge, dengerin aja. Yang nanya satu arah dari hakim saja. Pertanyaan seriusnya, sejak kapan peradilan itu tata caranya hanya majelis hakim saja? Nah, itulah namanya forum, ya. Bukan pengadilan. Padahal yang benar adalah pengadilan. Harusnya 01, 03 protes. Jangan malah mensepakati. Masa diancamnya kalau nggak mau begitu ikuti maunya MK, ya sudah nggak usah dipanggil menteri. Nah itu kan sudah satu indikasi jelas, ya, indikasi jelas bahwa itu forum MK yang hasilnya memang untuk MK. MK sudah dipakai, sudah dikondisikan. Karena logikanya begini, pemilu ini kecurangannya sudah amat sangat jelas dan telah terjadi jauh sebelum pemilu itu sendiri, jauh sebelum pilpres sudah terjadi. Ya, bagaimana pengkondisian ASN, ya, aparatur sipil negara itu, bagaimana TNI, Polri-nya
sudah di styling sedemikian rupa. Bahkan kepala-kepala desa, camat, ya, bupati, wali kota, gubernur, semua satu stereotip mendukung 02. Itu kan terjadi itu jauh sebelum adanya Pilpres itu sendiri. Kemudian meningkat lagi putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menyatakan kemenangan untuk Gibran bisa masuk sebagai cawapres. Padahal, ini padahal nih. Jangankan undang-undang pemilu, di Al-Qur'an pun ada surat ke-46 ayat 15 yang umur 40 tahun itu. Siapa yang ingat ayatnya? Atau baca 46 ayat 15. Segera. Mana ini santri-santri Ekins nih. Ya. Supaya jelas artinya, saya ingin tunjukkan kesesatan yang nyatanya itu loh. Tadi forumnya forum MK, materi kajiannya pun Al-Qur'an sekalipun diobrak-abrik gitu loh tata nilainya. Ini orang gak banyak tahu. Dan 0103 gak ada yang protes. Kalau 02 mah gak usah dibahas lah pihak terkaitnya tuh. Ya pasti dukung dia. Ya. Siapa yang ketemu? Dan kami perlihatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim." Orang yang muslim itu yang berserah diri kepada Allah. Nah, Mahkamah Konstitusi yang waktu itu pimpinannya Utsman, ya, merubah ini gitu loh. Sementara kita tahu sejarah panjang dari ajaran Islam menjelaskan natural yang sangat jelas bagaimana seorang ibu melahirkan anak yang demikian susah payah digambarkan, dan faktanya juga memang begitu. Ya, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Kemudian dididik dengan baik sampai umur 40 tahun. Nah, itu namanya masuk batas kedewasaan. Sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi salawat, jangan pelit, ya. Kita semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu diangkat atau dikukuhkan sebagai Rasulullah umurnya berapa? 40 tahun. Itu Quran itu. Nah, ini diambil oleh nenek moyang kita menjadi nilai-nilai yang masuk dalam undang-undang. Di mana undang-undangnya mengatur? Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169. Itu disebut di situ. Ini undang-undang tentang pemilu, persyaratan pemilu. Capres cawapres itu harus umurnya 40 tahun minimal. Datang si bocil, ya, baru umur 36 tahun. Ya. Bagaimana? Karena ada situ paman Utsman, bisalah dirombak-rombak. Dan itu kesesatan nyatanya. Di samping Al-Quran dirombak-rombak, juga mengobrak-abrik pasal dari Undang-Undang Nomor 7 ya, tahun 2017 pasal 169 tentang umur 40 tahun. Kesesatan yang kedua nyatanya lagi dalam perilaku MK ini, MK itu pakemnya
atau ketentuan dirinya yang mengatur dirinya sebagai kelembagaan MK tidak boleh membuat norma. Tidak boleh. Yang berhak membuat norma di Indonesia ini dua. Satu presiden, dua DPR. Diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUD 45. Ya, bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi di amandemen tahun 2002 berubah pasal 5 ayat 1 ini hanya khusus kewenangan presiden. Jadi kalau presiden yang mengusulkan undang-undang, DPR fungsinya menyetujui. Nah, poin DPR ada diletakkan di pasal 20 dan 21 UUD 45. Jadi kalau DPR yang mengajukan usulan undang-undang, pembentukan undang-undang, maka presiden berposisi menyetujui. Begitulah keserasian antara presiden dan DPR. Nah, ini dirombak oleh MK, ucluk-ucluk bikin aturan. Umur yang belum mencapai 40 tahun boleh, asal pernah ikut pilkada atau sedang menjalani proses pilkada. Ya Allah, ini kan membuat norma keliru. Nah, itu bukti kelirunya nyata. Diadakan sidang MK, dipecatlah si Usman gitu loh. Ya, yang adik iparnya Jokowi, Usman ini. Sehingga putusannya pun harusnya batal demi hukum, tidak sah. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, ya, pasalnya 17, ayatnya 4, 5, 6, 7. Itu diatur Undang-Undang Pokok Kehakiman. Bahkan jelas disatakan di situ apabila hakim dan panitra, ada panitra disebut, ya, dalam menangani kasus berbenturan kepentingan keluarga, bahkan keluarga semenda, maka hakim tersebut, panitra juga tersebut harus mengundurkan diri. Nah, pertanyaan seriusnya, kenapa Usman tidak mengundurkan diri? Kenapa tetap bersidang? Nah, ini melanggar pasal 5 dan 6. Karena dikatakan dalam pasal itu, apabila hakim tetap kukuh menjalankan, mengadili yang bertentangan dengan kepentingan keluarga tadi itu, maka putusannya dianggap tidak sah. Jelas disebut di Undang-Undang Pokok Kehakiman itu, tidak sah. Gitu? Nah, pasal 7-nya Undang-Undang Pokok Kehakiman tadi nomor 48 tahun 2009 menyatakan dengan jelas sidang harus diulang dengan hakim yang berbeda. Harusnya sidang diulang. Kok enggak? Kok MK enak aja nentuin sendiri, boleh jalan terus, tetap sah. Akhirnya Yusril sebagai lawyer gampang aja dia berpendapat. Memang ada cacat hukum dari putusan nomor 90 MK itu, cacat hukum. Namun tetap sah. Begitu jadinya. Akhirnya Gibran lolos, bisa mendaftar ke KPU, gitu loh tahapannya. Nah, mestinya, ini mestinya 01 dan 03 yang punya tim hukumnya protes ke Bawaslu, protes ke DKPP kalau Bawaslu nggak tembus juga atau banyak hal-hal lain. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini nggak beres juga, masih ada peluang di PT-UN, ya, mengenai setidaknya KPU menerima pendaftaran Gibran atau 02. Di samping problem umur tadi, waktu pendaftaran capres itu tanggal 27 Oktober 2023. Padahal deh. Halo? Ya. Padahal tanggal 25 Oktobernya itu sudah penutupan.
Jadi penutupan untuk daftar sebagai capres-capres sudah ditutup tanggal 25 Oktober. Nah, kenapa pendaftaran yang udah ditutup masih diterima juga oleh KPU gitu loh. Ini kan otaknya sederhana aja kita melihatnya. Tapi kenapa jalan terus? Inilah peradilan sesat. Itu peradilan sesat. Tapi tak satu pun anggota dari tim hukum 01, 03 protes ini. Mestinya protes ke PT UN minta dibatalkan. Karena wilayah KPU itu, Komisi Pemilihanmu adalah di wilayah TUN. TUN itu Tata Usaha Negara. Kalau dapat tambahan P-nya depan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu loh. Nggak dilakukan tuh. Nah, ini yang namanya sidang proses. Tempatnya bukan di MK. Karena MK juga melanggar tadi kan, yang sama Paman Usman. Ya, tempatnya di PT UN. Karena KPU masuk wilayah TUN gitu loh. Tapi itu tidak dilaksanakan. Jadi sebenarnya sejak awal sudah kalah kita. Saya udah melihat begitu, udah ngerti. Saya kan bisa melihat insya Allah apa yang kalian gak bisa lihat karena gak punya ilmu hukum, ya kan? Tapi yang saya heran yang tim hukum 01 yang juga jago-jago hukum kok ngamang gitu loh, nggak perhatiin yang begini, yang sederhana. Ini kan fakta, data, bukan hoax. Nah, kemudian masuklah prosesnya berikutnya, adanya pelanggaran serius lagi adalah mendasari kemenangannya baru kurang lebih lepas 2 jam tanggal 14 Februari saat penyoblosan. Tanggal 13-nya sudah bikin gladi resik di Istora Senayan untuk menyambut kemenangan 02. Nah, ketika quick count baru 5%, dinyatakanlah kemenangan 02 di Istora Senayan 14 Februari. Ini kan nggak bener, kebelet bener gitu loh kok jadi ini. Kalau orang kebelet itu kan, ente ini kebelet nih di WC kan banyak di pesantren, pasti digedor-gedor yang di dalam. Rusuh sendiri gitu loh. Ya, karena kebelet gimana? Gitu. Nah, ini kebeletnya kekuasaan kan bahaya, Bos. Nah, oleh karena itu disinilah peradilan ini menjadi sesat. Ya, maju terus, harusnya diprotes di Bawaslu, dan saya yang protes bersama DHL Damai Hari Lubis, bersama Azam Khan, bersama Arfid, ya, advokat semua dari TPUA, ada Firly, ada Fitroh juga, ya, ada Arif Iksan juga ikut, ya, dan beberapa tim yang lainnya yang mendampingi kita untuk memprotes ke Bawaslu tanggal 15 Februari, saya ingat betul. Tetapi oleh tim hukum 01 nggak dimasuki bagian dari laporan. Padahal 01-nya nggak melapor. Kan gimana kemudian saya disisihkan, nggak boleh ikut, nggak ada nama saya dalam pendaftaran ketika pertama, padahal saya datang ke Mahkamah Konstitusi hari pertama pendaftaran, ya, tapi nggak ada nama saya. Bagaimana, kan jadi malu kita di ruang sidang itu, di ruang pendaftaran. Lu siapa jadinya, kan kurang ajar menurut saya gitu loh. Padahal saya ditempatkan Dewan Penasehat. Itu contoh, bukan ngeluh ya, tapi ini cerita fakta bagaimana sesatnya peradilan ini gitu. Nah, selanjutnya di dalam konteks pemilunya itu sendiri, Pilpres, terjadi pencoblosan yang luar biasa. Ada yang dicoblos pakai bor setebal begini, bor. Ada lagi yang orang nggak berhak nyoblos. Ada data 54 juta pemilih fiktif, 54 juta. Yang menemukan Agus Maksum dengan kemampuan intelektual IT-nya itu. Ya, ada dengan timnya lain. Nah, saya dihubungi oleh Agus, Bang, ini masalah berat nih, Bang. Bagaimana, berani protes? Berani, saya bilang. Saya datangin KPU.
Gak diterima awalnya, gue berasa dobrak akhirnya diterima, tapi tidak oleh komisioner, oleh deputinya itu. Ya sudahlah, saya protes. Mana nih data fiktif 54 juta? Enggak ngaku KPU saat itu, dia ngakunya cuma 1,2 juta. Itu fakta semuanya ada. Bahkan telah terjadi pencoblosan sebelum tanggal 14 di Taiwan. Ya, jadi bukan kita nggak pakai data. Kalau 2019 di Malaysia, saya datang juga ke Malaysia 2019 karena waktu itu saya membela Prabowo, ya 02. Sekarang saya membela 01. Ya, kenapa? Kalau dulu Prabowo dizolimi oleh Jokowi 2 kali pemilu, 2014, 2017, 2019, ya toh. Saya protes, saya demo, saya gagasan people power, malah dipenjara saya. Tapi saya sedihnya kenapa sekarang 2024 Prabowo gabung kepada pencurang ini gitu loh, itu masalahnya gitu. Jadi saya tetap hormat dengan Prabowo, tapi ketika gabung ke sana ya saya nggak mau dong dukung pencurang gitu, zolim namanya. Karena ada hadis yang kuat, riwayat Baihaqi, kalau kamu lihat orang zolim, tetap kamu bersama orang zolim itu, sesungguhnya kamu udah keluar dari Islam. Kan begitu jelas. Kita ini pakai nilai-nilai. Surat 6 tuh, ayat 70 coba. Jelas. Nah, ini bagus. Ada pimpinan pondok pesantren jadi dalilnya kuat. Cepat. Surat 6 ayat 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Surat berapa? Surat berapa? Surat 6 ayat 70. Al-An'am tuh, surat ke-6 ayat 70. Ngeri bos. Aduh udahlah. Kalau beriman, kalau nggak beriman masa bodoh teing, ya kan? Nah itu makanya saya nggak mau. Bukan sok-sok Islami, bukan. Ini namanya komitmen, konsisten, ya, confidence dengan Islam itu. Ya, kita nggak boleh separuh-separuh. Nah selanjutnya kesesatan lainnya adalah setelah ada pengumuman, ya toh, tanggal 20 Maret diumumkan menangnya 02 dengan ada jeda waktu setengah jam tuh, kebingungan KPU saya lihat tuh di video tuh, karena teks yang tertulis itu yang menang sebenarnya 01 gitu loh. Coba diperiksa ya supaya kita nggak ada fitnah. Itu info yang sampai ke saya. Ternyata yang diumumkan 02. Nah saat itu harusnya 01, 03 protes, minta dibatalkan pengumuman itu di PT UN. Nggak dilakukan juga gitu loh. Cuma jawabannya ya sudahlah, kita siap bertarung, mari kita sambut gitu loh. Untuk fastabikul khairah, kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan ada ucapan Anies yang menurut saya sangat bagus ya. Kalau bagus ucapannya, Anies nggak ada yang nggak bagus dia, ya kan? Dalam perlawanan di dalam demokrasi, sesungguhnya itu pertemanan gitu loh. Lawan politik itu jadi pertemanan dalam mekanisme perlombaan di pilpres atau apa. Jadi jangan terjadi musuh-musuhan katanya. Itu kan bagus. Nah, pertanyaan seriusnya, Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang?
Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Nah, jadi dengan demikianlah kesesatannya itu nyata. Nah, sekarang pas sidangnya, yang tadi salah satunya 4 menteri dan juga DKPP dipanggil, nggak boleh ada yang nanya. Yang nanya cuma hakim saja. Yang kedua, Hakim Arif, ya, Arif Hidayat, katanya bagus masuk dissenting. Itu mah udah ngerti lah saya mainan begitu. Karena hakim konstitusi ini terdiri dari 9 menurut pasal 24 ya huruf C ayat 3 UUD 45. Ini UUD 45. Hakim konstitusi itu terdiri dari 9, yaitu 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Itulah namanya Mahkamah Konstitusi, gitu loh. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika Usman sudah dipecat, Mahkamah Konstitusi cuma 8 orang. Ini kan cacat formil. Ini namanya cacat formil. Nggak bisa bersidang dengan 8, mesti 9. Orang 9 dibilang Undang-Undang Dasar 45. Ya, MK itu harus menjaga konstitusi. Kok malah konstitusi jadi khianat? Ini bagaimana coba? Bagaimana nggak sesat itu loh? Ya, itu siapa yang mau bantah boleh. Kita jangan, saya ngomong begini dibilang hoak, dilaporin polisi, ya blow on. Bikin podcast lagi dong. Ya, cover both side. Saya kan dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf E UUD 45. Bebas berpendapat, lisan maupun tulisan. Ya, nggak boleh diadili. Apalagi saya advokat, nggak boleh. Ada undang-undangnya nomor 18 ya tahun 2003 pasal 5 dan pasal 16. Advokat tuh nggak bisa dituntut, nggak bisa digugat. Ya. Perdata atau tuntut ke polisi nggak bisa, pidana. Dia punya imunitas dalam konteks membela kliennya. Nah, saya kan masuk tim hukum THN, saya masuk di situ, ya. Walaupun nggak dimasukin di surat kuasa oleh ketuanya atau siapa lah, karena saya persoalkan juga udah males lah, nggak dianggap. Jadi baik di sidang maupun di luar sidang gitu. Nah, ini cacat formil. Bagaimana? Soehartoyo, ketua MK, jawab kok ketua kok. Pertanggungjawabannya berat di akhirat. Juga yang lainnya Arif Hidayat menyatakan Jokowi jangan dipanggil ke sidang MK karena Jokowi sebagai presiden juga dia sebagai kepala negara di samping sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala negara harus kita hormati, tidak boleh direndahkan dan lain sebagainya. Itu kan pendapat apaan kayak begitu tuh? Bukan saya sombong, kan kita belajarnya sama, pasal-pasalnya sama. Ada di pasal 27 ayatnya 1 UUD 45 menyatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kok si Jokowi dikecualiin, bagaimana sih? Ya, coba bagaimana otaknya gitu loh. Bagaimana hukum yang sudah jelas begini diabaikan, diignore. Ya. Jadi itulah kesesatan nyatanya itu di situ jelas. Ya. Maka problem seriusnya dari model kesesatan ini, ya, apa yang dibahas pun jadi sesat. Misalnya yang namanya bansos, menurut catatan yang kita tahu sudah diungkap juga EF Saifullah. Saya lihat sekali di videonya itu, bansos sebanyak 560 triliun 360 miliar. Itu bansos.
Kok putusan MK-nya tidak ditemukan gitu loh. Adanya kecurangan itu. Nggak ada relevansinya bansos dengan terpilihnya 02. Itu MK begitu bagaimana coba? Masya Allah ya. Berat pertanggungjawaban akhirat tuh. Jangankan di dunia pun saya gobrek-gobrek ini, kita kejar terus. Ya tuh, karena ini nggak benar, ini peradilan sesat gitu loh. Dan juga yang kedua, tidak ditemukan adanya nepotisme dalam menentukan Gibran menjadi cawapres. Padahal Jokowi yang sudah jelas-jelas bilang saya cawe-cawe, saya ikut kampanye. Itu kan nepotisme. Kalau MK bilang Gibran nggak ada nepotisme, berarti Gibran bukan anak Jokowi dong. Kan begitu logikanya. Tapi kan nggak dianggap. Bahkan anak haram konstitusi sudah disebut banyak Tempo itu. Jadi gini, kita ini rakyat kok dianggap bodoh gitu loh. Ya, seolah-olah tuh nggak ngerti apa-apa rakyat itu. Saya ini rakyat. Ya. Juga Jokowi kalau bukan WNI nggak bisa jadi presiden. Untuk jadi presiden ya harus WNI dong. Masa warga negara Amerika jadi presiden di Indonesia? Kagak bisa. Mesti WNI. Begitu juga warga negara Amerika nggak bisa Indonesia usul nyalonin presiden, kagak bisa. Siapa lu? Ya. Oh kok MK bilang nggak boleh manggil presiden karena dia kepala negara. Dia lupa dia jadi kepala negara, dia jadi presiden karena WNI. Ini daya kritisnya juga nggak ada gitu. Nah terus walaupun sudah kalah putusan kemarin tanggal 22, Bambang Wijoyanto, Mahfud MD juga bekas ketua MK berkomentar bersyukur masih ada yang dissenting opinion katanya. Kok bersyukur ada dissenting opinion 3 orang lawan 5 orang ya kalah. Artinya sehebat apapun pendapat dissenting tetap kalah, tidak punya nilai hukum. Kok dibilang hebat? Heran sih itu logikanya itu. Nggak belajar sama Abidori sih matematiknya nih. Heran deh ya. Saya bukan rendahin orang, tapi kenapa kok blow on begitu gitu? Yang nggak suka ya ngomong dong, bantah, jangan lapor polisi. Blow on lagi lapor polisi, ya. Bantah, bikin cover both side, gitu. Nah itulah episode pertama, ya, tentang peradilan sesat. Akhirnya kesesatannya membuat celaka bagi bangsa Indonesia karena kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkapasitas, tidak dibenarkan secara konstitusi, dan melanggar sebanyak-banyaknya etika yang ada. Ini kan parah nantinya, parah. Lihatlah kecelakaannya nanti. Sekarang aja kita udah rasakan 2014-2019, ya, BBM naik, harga beras naik, semua naik, listrik naik, dolar sekarang 16.000. Masya Allah, celaka kita. Ya, kita punya lumbung padi, tapi kita impor beras, ya, kedelai, banjir juga, bencana alam yang lain. Mungkin singkat tanggapannya sebelum diakhiri episode 1. Ya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan. Ini adalah satu ilmu hukum ya kita tidak menyentuhnya, tapi ini kita kan Rasulullah mengatakan berikan kepada yang ahlinya. Nah, kita mendengarkan ini adalah satu pencerahan, membuka wawasan. Terbuka wawasan kita bagaimana cara jalannya selama ini gitu. Terus terang ya, rakyat kan mengikut yang di atas. Si bodoh mengikut yang si pintar. Si rakyat mengikut si pejabat. Nah, kita mengharapkan orang-orang itu adalah orang-orang yang mewakili rakyat dalam rangka menegakkan iman, Islam, ihsan. Kedamaian negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga ke depan dan episode mendatang kita tetap terus menegakkan kebenaran dengan cara yang sangat istimewa. Apa caranya? Dengan Rahman Rahim. Cara yang istimewa itu adalah dengan Rahman Rahim, berikan data, logika yang bisa membuat orang mengerti
Nah, data logika ini kan diberikan Allah kepada diri kita, Quran dan Sunnah Rasul. Nah, insya Allah kita mempelajari ayat-ayat Allah yang terkembang ini, semoga di ke depan nanti baik anak-anak kita, cucu cicit kita ini akan mengalami pembelajaran hukum. Bahkan kita melihat di medsos untuk ke depan tolong dihapus fakultas hukum, karena memang ujungnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini adalah satu gejolak masyarakat, terutama yang sudah ahli di hukum yang betul-betul kepada nilai kebenaran, hasilnya seperti ini dan ujungnya kan mentok di MK. Dan kita mengharapkan MK ke depan benar-benar yang diharapkan oleh kita semua, menegakkan yang benar walaupun dalam keadaan yang berat, dan memang kebenaran itu adalah pahit. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, yang benar walaupun pahit. Yang pahit itu adalah obat. Semoga kita sehat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.